Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehan Darmawan, mahasiswa dari Universitas Pancasakti, Prodi Akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis dalam tugas ujian tengah semester. Langsung saja. Di sini soal ujian tengah semester, di mana di sini ada 5 soal. Yang pertama, satu, diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang adalah P sama dengan 12 dikurang 2Q dan P sama dengan 3 ditambah Q. Jika pemerintah mengenakan pajak proporsional sebesar 25%, maka tentukan 1A, keseimbangan pasar sebelum dan sesudah ada pajak. Kemudian B, besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen dan konsumen. C, total pajak yang ditanggung produsen dan konsumen. Kemudian D, total pajak yang diterima oleh pemerintah negara. E, gambarkan kurvanya. Kemudian di soal kedua, yaitu fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 80 dikurang Q, sedangkan penawaran P sama dengan 20 ditambah 2Q, pemerintah memberikan subsidi sebesar 5Q. 5 atas setiap unit barang yang diproduksi, tentukan 1A, keseimbangan pasar sebelum subsidi. Kemudian B, keseimbangan pasar sesudah subsidi. C, bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen, SK. D, bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen. E, jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah. Kemudian di soal ketiga ada dalam suatu perekonomian tertutup telah diketahui variabel berikut ini. C sama dengan 300 ditambah 0,6 YD, I sama dengan 150 ditambah 0,15 Y, dan G sama dengan 400 dan T sama dengan 300. A, hitunglah tingkat keseimbangan pendapatan keseluruhan agregat dalam perekonomian ini. B, berapa besar belanja konsumsinya. C, berapa besar nilai investasinya. D, gambarkan tingkat keseimbangan dalam suatu diagram. Kemudian di soal nomor 4, yaitu biaya total yang dikeluarkan oleh suatu pemerintah ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan Q2 dikurang 24Q ditambah 204. A, pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum. B, hitung biaya total minimum. Kemudian C, hitung biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya variabel rata-rata. D, berapa besar biaya marginal jika produksi dinaikkan 4 unit. Kemudian di soal kelima, yaitu total penerimaan yang diperoleh sebuah perusahaan ditujukan oleh persamaan F sama dengan 0,5 Q kuadrat ditambah 45Q, sedangkan biaya total yang dikeluarkan adalah C sama dengan 0,25 Q kubik, ya, 3 dikurang 8Q2 Q kuadrat, ditambah 57Q plus 2. Hitunglah profit perusahaan jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 20 dan 30 unit. Kemudian kita jawab soalnya. Satu, diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang adalah P sama dengan 12 dikurang 2Q dan P sama dengan 3 plus Q. Jika pemerintah mengenakan pajak proporsional sebesar 25%, maka tentukan A, keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Diketahui permintaan P sama dengan 12 dikurang 2Q, kemudian QD sama dengan 12 min 2Q, kemudian penawaran P sama dengan 3 plus Q, dan IS sama dengan 3 plus Q.
pajak sama dengan T sama dengan 25% atau 0,25. Kemudian carilah keseimbangan pasar sebelum pajak. Dengan rumus QD sama dengan QS yaitu yaitu QD sama dengan 12 dikurang 2Q sama dengan 3 plus Q. Ini ke sini, ini ke sini. Kemudian angka 3 kemudian pindah ke sebelah kiri, kemudian menjadi min, dari plus menjadi min, 12 turun sama dengan Q, kemudian Q dari sini pindah ke kanan, dari min Q sama dengan plus Q, ditambah 2Q. Ya. Kemudian sama dengan 12 dikurang 3 sama dengan 9. Kemudian Q tambah 2Q sama dengan 3Q. Sehingga Q sama dengan 9 dibagi 3 sama dengan Q sama dengan 3. Kemudian jadi keseimbangan sebelum pajak Q sama dengan 3. Kemudian kita mencari keseimbangan sebelum pajaknya. Di sini P sama dengan 12 dikurang 2Q sama dengan P sama dengan 12 dikurang 2 kali 3, karena Q-nya sudah diketahui. Di sini ada 3, maka di sini 2 kali 3. Kemudian P sama dengan 12 dikurang 6. P sama dengan 6. Jadi harga keseimbangan sebelum pajaknya diketahui sama dengan P sama dengan 6. Keseimbangan pasar sesudah pajak. PC atau harga produksi sama dengan harga produsen ditambah P tax dikali harga keseimbangan. P sama dengan 6 ditambah 0,25 dikali Q dikali 6, karena diketahui harga produsennya sudah diketahui 6, pajaknya itu 25% atau 0,25, kemudian harga keseimbangannya adalah 6, sehingga diketahui P sama dengan 6 ditambah 1,5 didapat dari 0,25 kali 6. C sama dengan 7,5. Jadi harga keseimbangan setelah pajak P sama dengan 7,5. Kemudian setarakan persamaan penawaran yang telah diubah dengan persamaan permintaan. P sama dengan 3 ditambah Q sama dengan P-nya sudah ketahui, pajak harga keseimbangan setelah pajak P 7,5 sama dengan 3 ditambah Q pindah ke sini, Q sama dengan 7,5 dikurang 3. Jadi diketahui Q sama dengan 4,5. Jadi harga keseimbangan sesudah pajak adalah 4,5. Kemudian cari besarnya pajak per unit tanggung produsen dan konsumen. Diketahui PE 7,5 atau sesudah pajak, harga sesudah pajak. PE sama dengan 6 atau harga sebelum pajak. Besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen untuk setiap barang yang dibeli adalah TK sama dengan harga sesudah pajak dikurang harga sebelum pajak. 7,5 dikurang 6 sama dengan TK sama dengan 1,5. Jadi pajak yang dibayarkan per unit oleh konsumen adalah TK sama dengan 1,5. Kemudian sedangkan yang ditanggung produsen adalah diketahui T sama dengan 25% dibagi atau 0,25 pajak yang ditetapkan. TK-nya berapa? TK-nya sama dengan 1,5 pajak per unit dengan rumus untuk total pajak yang dibayarkan produsen adalah TP sama dengan T kali P sama dengan 0,2 dari pajak kali 6 dari quantity harga.
TP sama dengan 1,5. Jadi pajak yang dibayarkan per unit oleh produsen adalah TP sama dengan 1,5. Kemudian di soal yang C, total pajak yang ditanggung produsen dan konsumen. Diketahui total pajak produsen dan konsumen. Total pajak produsen sama dengan besar pajak per unit dikali jumlah keseimbangan pasca pajak. Sama dengan TP dikali QE. Sama dengan 1,5 dikali 4,5. QE-nya sudah diketahui di slide sebelumnya. Sama dengan total pajak produsen 6,75. Total pajak konsumen besar pajak per unit dikali jumlah keseimbangan pasca pajak. Dengan rumus TK ditambah PE atau sama dengan 1,5 dari TK pajak per unit dikali 4,5 dari jumlah keseimbangan sama dengan total pajak konsumen sama dengan 6,75. Jadi jumlah pajak yang diterima pemerintah adalah 6,75. Kemudian berapa total pajak yang ditanggung produsen dan konsumen? Diketahui total pajak bersama sama dengan pajak konsumen ditambah pajak produsen. Dengan rumus TP ditambah TK. Di sini sudah diketahui TP-nya 6,75, kemudian TK-nya 6,75. Sama dengan 13,5. Jadi total pajak produsen dan konsumen adalah 13,5. Kemudian digambarkan grafiknya seperti ini. P sama dengan 6. Ini diketahui dapat dari rumus keseimbangan di soal yang A. P sama dengan 6, Q-nya sama dengan 3. Kemudian harga setelah pajaknya 7,5 di sini. Kemudian kuantitas setelah pajaknya di sini 4,5. Kemudian kita jawab soal nomor 2. Diketahui jawab soal fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 80. P sama dengan 80 dikurang 4Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 20 ditambah 2Q. Kemudian pemerintah memberikan subsidi sebesar 5 atas setiap unit barang yang diproduksi. Tentukan 1A keseimbangan pasar sebelum subsidi. Diketahui permintaan atau PD sama dengan 80 dikurang 4Q. Kemudian penawaran atau PS sama dengan 20 ditambah Q. Kemudian dapat subsidi dari pemerintah sebesar 5. S sama dengan 5. Kemudian rumusnya adalah PD sama dengan PS. Di sini kemudian PD-nya berapa? PD-nya 80 dikurang 4Q sama dengan PS. PS-nya sama dengan 20 ditambah Q. Kemudian kita substitusi dulu dengan variabel yang sama. 2Q pindah ke kiri sama dengan dari plus pindah ke kiri menjadi minus 2Q dikurang 4Q turun sama dengan 20 dikurang 80 plus 80 pindah ke kanan menjadi min, sehingga min 2Q dikurang min 4Q sama dengan 6Q sama dengan 20 dikurang 80 sama dengan min 60. Kemudian kita pindahkan lagi Q sama dengan min 60 dibagi 6, Q sama dengan 10. Jadi jumlah keseimbangan sebelum subsidi atau QS sama dengan 10. Kemudian kita mencari PD-nya atau harga keseimbangan sebelum subsidi atau PE 40. PD sama dengan 80 dikurang 4Q. PD sama dengan 80 dikurang 4. Tadi ini sudah diketahui sama dengan 10. 4 dikali 10. PD sama dengan 80 dikurang 40. PD sama dengan 40. Jadi harga keseimbangan sebelum subsidi PE sama dengan 40. Kemudian B, berapa keseimbangan pasar sesudah subsidi? Diketahui PE sama dengan 40
kemudian QE-nya sama dengan 10, subsidinya sama dengan 5. Penawaran tanpa subsidi, P sama dengan 20 ditambah 2Q. Kemudian penawaran dengan subsidi, P sama dengan 20 ditambah 2Q sama dengan 5. 2Q min 5. P sama dengan 15 ditambah 2Q. Jawab. P kita dengan rumus yang sama seperti tadi, sama dengan PD sama dengan PS, 80 dikurang 4Q ditambah 20 plus 2Q dikurang 5. 5 subsidi. 80 dikurang 4Q sama dengan 15 ditambah 2Q. 80 dikurang 15 sama dengan 2Q plus 4Q. 65. 80 dikurang 15 sama dengan 65. Kemudian 2Q ditambah 4Q sama dengan 6Q. Q sama dengan 65 per 6. Atau Q sama dengan 10,8. Jadi jumlah keseimbangan setelah subsidi adalah QE sama dengan 10,8. Kemudian pada PD sama dengan 80 min 4Q. PD sama dengan 80 dikurang 4 dikali 10,8. P sama dengan 80, 4 dikali 10,8 sama dengan 43,2. P sama dengan 36,8. Jadi hasil keseimbangan setelah subsidi sama dengan P sama dengan 36,8. Kemudian bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Diketahui PE sama dengan 40, QE sama dengan 10, P pasca subsidi sama dengan 36,8, QE-nya sama dengan 10,8 subsidi. Jawab. SK sama dengan SK atau konsumen sama dengan subsidi konsumen. PE dikurang PE setelah subsidi. SK sama dengan 40 dikurang 36,8. Di sini kan PE-nya 40 dikurang 36,8. Min 36,8. Sehingga subsidi yang dinikmati konsumen SK sama dengan 3,2. Kemudian bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen SP diketahui SK-nya 3,2, S-nya subsidinya sama dengan 5. Kemudian SP sama dengan S dikurang SK. SP sama dengan 5, subsidinya 5, SK-nya 3,2. Sehingga subsidi yang dinikmati oleh produsen adalah sebesar 1,8 per unit. Kemudian keseimbangan pasar sudah subsidi. Jawab soal 3. Dalam suatu perekonomian tertutup telah diketahui variabel-variabel berikut. Ini, C sama dengan 300 ditambah 0,6 YD, I sama dengan 150 ditambah 0,15 sama dengan G sama dengan 400 dan T sama dengan 300. Pertanyaannya adalah hitunglah tingkat keseimbangan pendapatan keseluruhan atau agregat dalam perekonomian ini. Diketahui C sama dengan 300 ditambah 0,60 YD, I-nya sama dengan 150 ditambah 0,15 Y. Kemudian teks atau pajaknya sama dengan 300 dan G-nya sama dengan 400. Rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Y-nya sudah diketahui sama dengan 300 ditambah 0,6 YD ditambah I-nya sama dengan 150 ditambah 0,15 Y ditambah G-nya sama dengan 400. Kemudian Y sama dengan 300 ditambah 0,6 YD-nya yaitu Y dikurang 300. 300 berasal dari pajak. Ditambah 150 ditambah 0,15 Y ditambah 400. Y sama dengan 300 0,60 Y dikurang 380 dari
0,60 dikali Y sama dengan 0,6. 0,6 dikali 300 sama dengan min 180. Ditambah 150 plus 0,15 Y ditambah 400. Kemudian Y sama dengan 120 ditambah 0,6 berasal dari 300 dikurang 180 sama dengan 120, kemudian turun 0,60 Y. Ditambah 150 ditambah 0,15 tambah 400, kemudian disamakan 120 ditambah 150 ditambah 400 ditambah 0,75. 0,75 Y sama berasal dari 0,6 Y ditambah 0,15 Y, sehingga Y sama dengan 120 tambah 120 tambah 400 sama dengan 670 ditambah 0,75 Y, sehingga sudah didapatkan keseimbangan pendapatan keseluruhannya sama dengan Y 670 ditambah 0,75. Ini apa? Kemudian Y sama dengan Y dikurang 0,75 Y sama dengan 670. Kemudian 0,25 Y berasal dari Y sama dengan atau 1 dikurang 0,75 Y sama dengan 0,25 Y sama dengan 670. Y sama dengan 670 dibagi 0,25 Y sama dengan 2690, sehingga hasil total yang didapat pendapatan keseluruhan sama adalah 2680. Kemudian kita cari berapa besar belanja konsumsinya. Diketahui C sama dengan 300 ditambah 0,60 Y, Y sama dengan 2680. Kemudian pajaknya P sama dengan 300. C sama dengan 300 ditambah 0,6 YD. Kemudian C sama dengan 300 ditambah 0,6 YD-nya sama dengan 2000. Y sama dengan 2680 dikurang 300. C sama dengan 300 tambah 0,60 sama dengan 2680 dikurang 300 sama dengan 2380. C sama dengan 300 ditambah 1428. 1428 itu berasal dari 0,6 dikali 2380. Jadi didapatkan besar belanja konsumsinya adalah C sama dengan 1728. Kemudian kita cari berapa besar nilai investasinya. Diketahui I sama dengan 150 ditambah 0,15 Y, sehingga diketahui Y sama dengan 2680. Kemudian kita jawab, I investasi sama dengan 150 ditambah 0,15 Y. Nah, I sama dengan 150 ditambah 0,15, Y-nya sama dengan 2680. I sama dengan 150 ditambah 402 berasal dari 0,15 dikali 2680 sama dengan 150. I sama dengan 552, yang dimana berasal dari 150 ditambah 402, sehingga diketahui atau ditemukan besarnya investasi adalah 552. Gambarkan tingkat keseimbangan dalam satu diagram. Diketahui Y-nya sama dengan 2680 di sudut AE. Sini kita buat garis. Kemudian pajaknya adalah di sini 300. Kemudian di sini pun sama, Y-nya sudut Y 2680. Ini ditemukan sudut E sama dengan 2500. Seperti ini ya untuk kurvanya.
Kemudian soal nomor 4. Biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan Q2 dikurang 24Q ditambah 204. Kemudian jawab. Pertanyaan, pada tingkat produksi berapa unit biaya total minimum? Diketahui C sama dengan I kuadrat dikurang 24Q ditambah 204. Rumusnya adalah Q sama dengan D dibagi DQ. Kemudian Q sama dengan 22 dikali 2 dikali Q kuadrat dibagi min 24Q. Q sama dengan 24 dikurang 24. Kemudian pindah ke kiri menjadi 22Q dikurang 24 sama dengan 0. Q sama dengan 24 dibagi 2. Q sama dengan 12. Kemudian berarti ditemukan harga per unit adalah Q sama dengan 12. Kemudian ada hitung biaya total minimum. Diketahui C sama dengan Q kuadrat dikurang 24Q ditambah 204. Kemudian Q sama dengan 12. Jawabnya dijawab C sama dengan Q kuadrat dikurang 24Q ditambah 204. C sama dengan 122 dikurang 24. Q-nya tadi sudah diketahui 12, 24 dikali 12 ditambah 204. C sama dengan 144 itu maaf ini 112 kuadrat. Ini 12 kuadrat dikali dikurang 24. 24 dikali 12 ditambah 4 sehingga ditemukan 144 dikurang 288 ditambah 204. C sama dengan 60. Biaya total adalah C sama dengan 60. Kemudian kita hitung biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya variabel rata-rata. Diketahui C sama dengan Q kuadrat dikurang 24Q ditambah 204. Q sama dengan 12, C sama dengan 60. Biaya tetap adalah FC sama dengan 204. Berarti ini 204 ini untuk FC-nya. Kemudian biaya variabel atau PC sama dengan Q kuadrat dikurang 24Q. Sehingga PC sama dengan 12 kali 12 sama dengan 12 kuadrat dikurang 24 dikali 12. Sehingga ditemukan PC sama dengan 12 kali 12, 144. 24 kali 12 sama dengan 288. Sehingga 144 dikurang 288 sama dengan PC min 144. Biaya variabel adalah PC 144 min 144. Kemudian kita cari biaya rata-rata dengan rumus AC sama dengan C dibagi Q. AC sama dengan 60 dibagi 12. AC sama dengan 5. Biaya rata-rata adalah AC sama dengan 5. Biaya variabel rata-rata FC PC sama dengan PC dibagi Q. Diketahui PC-nya ditemukan min 144. Kemudian Q-nya sama dengan 12. PC-nya sama dengan 12. Sehingga ditemukan harga variabel rata-rata adalah 12 min 12. Kemudian kita cari berapa besar biaya marginal jika produksi dinaikkan 4 unit. Diketahui C sama dengan C kuadrat dikurang 24Q ditambah 204. Q sama dengan 12 atau kemudian naik 4 menjadi Q sama dengan 16. C sama dengan 162. Q kuadrat sama dengan 16 kuadrat dikurang 24 dikali 16 ditambah 204. 256 dari 16 kali 16 256 dikurang
24 kali 16 sama dengan min 384 ditambah 204 sama dengan C sama dengan 76. Kemudian marginal cost atau MC sama dengan C sama dengan dibagi Q. MC sama dengan 76 dikurang 60. AC-nya 76 dikurang 60. 76 itu dari ini, kemudian 60 itu dari C ini 60. Kemudian Q-nya A-nya 16. 16 itu dari sini sudah dinaikkan 4. Kemudian 12 itu dari Q ini. Kemudian sehingga ditemukan marginal cost sama dengan 76 dikurang 60 sama dengan 16. 16 dikurang 12 sama dengan 4. Sehingga ditemukan biaya marginal cost adalah 4. Jawab soal 5. Total penerimaan diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan 0,5 Q kuadrat ditambah 45 Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan adalah C sama dengan 0,25 Q 3 8 dikurang 8 Q kuadrat ditambah 57 Q ditambah 2. Hitunglah profit perusahaan yang jika dihasilkan dan terjual sebanyak 20 dan 30 unit. Diketahui R sama dengan 0,25 Q ditambah 45 Q. C sama dengan 0,25 Q kubik ya. Dikurang 8 Q kuadrat ditambah 57 Q ditambah 2 Q sama dengan 20 atau Q1 adalah 20, Q2 kemudian 30. Rumus profit keuntungan sama dengan R dikurang C. Keuntungan sama dengan 0,25 Q kuadrat ditambah 45 Q dikurang 0,25 Q kubik dikurang 8 Q kuadrat ditambah 57 Q ditambah 2. Sehingga keuntungan sama dengan min 25 Q kubik ditambah 75 Q kuadrat berasal dari sini min di 0,5 Q dikurang min 8 Q kuadrat sehingga ditemukan plus 75 Q kuadrat dikurang 12 Q kuadrat dari 45 dikurang 57 sama dengan min 12 Q ditambah 2. Jika Q 20 sama keuntungan sama dengan min 25 Q kuadrat min 0,25 kubik plus 75 Q kuadrat dikurang 12 Q ditambah 2. 0,25 diketahui Q-nya sama dengan 20 kali 3 itu ditambah 75 dikali 20 kuadrat dikurang 12 Q ditambah 2. 12 dikali 20 ditambah 2 sehingga ditemukan min 2000 ditambah 3000 dikurang 240 ditambah 2 sehingga ditemukan 762. Jika Q1 sama dengan 20 maka keuntungan perusahaan adalah 762. Jika Q2 nya sama dengan 30 keuntungan sama dengan min 0,25 Q kubik ditambah 7,5 Q kuadrat dikurang 12 Q ditambah 2. 0,25 30 sama dengan 30 kubik ditambah 7,5 Q-nya 30 di 30 kuadrat dikurang 25 Q 12 Q ditambah 2. 12 dikali 30 ditambah 2 sehingga ditemukan min 6.750
ditambah 6.750 dikurang 360 ditambah 2, sehingga ditemukan Q2 sama dengan min 358, yaitu keuntungan perusahaan. Demikian presentasi ujian tengah semester saya. Apabila ada kesalahan kata maupun tulisan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.